Videobook rangkuman materi pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 semester 1 dan 2. Daftar isi videobook. Semester 1, Chapter 1, It's English Time. Chapter 2, We Can Do It and We Will Do It. Chapter 3, We Know What to Do. Chapter 4, Come to My Birthday Please. Chapter 5, I'm So Happy for You. Chapter 6, Our Busy Road. Semester 2, Chapter 7, My Uncle is Zookeeper. Chapter 8, What Are You Doing? Chapter 9, Bigger is Not Always Better. Chapter 10, When I Was a Child. Chapter 11, Yes, We Made It. Chapter 12, Don't Forget It, Please. Chapter 13, We Got a Lot of Histories. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Chapter 1, It's English Time. To get attention. To get attention dalam bahasa Indonesia artinya untuk mendapatkan perhatian. Maksudnya adalah beberapa ekspresi atau ungkapan yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan perhatian orang lain. Beberapa ekspresi yang bisa digunakan antara lain, May I have your attention please? Attention please. Contoh, di dalam kelas, guru melihat siswanya terlalu berisik dan ingin mendapatkan perhatian mereka kembali. Hello student, may I have your attention please? Yes ma'am. To tell what we or other people think of something. Artinya, kita akan mempelajari ekspresi yang dapat digunakan untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita ataupun orang lain tentang sesuatu. Untuk bertanya apa pemikiran orang lain, kita dapat gunakan What do you think? Do you think? Berikutnya, untuk memberikan respon, kita dapat gunakan I think, I don't think so. Contoh, Benny bertanya kepada Jenny tentang lukisan yang ada di kelas. Jenny, what do you think of this picture? I think it's so beautiful. Kita gunakan I don't think so jika kita tidak setuju tentang statement atau pemikiran seseorang. To check if someone understand. Untuk meyakinkan bahwa seseorang benar-benar memahami apa yang kita sampaikan, kita dapat menggunakan beberapa ekspresi berikut ini. Do you understand? Do you know what I mean? Contoh, guru ingin memastikan bahwa Dini memahami materi yang telah ia sampaikan. Dini, do you understand? Yes sir, I understand. To show appreciation to others. Ketika kita ingin memberikan sebuah apresiasi atau pujian kepada orang lain, kita bisa gunakan beberapa kata seperti berikut ini. It's beautiful, it's good, it's amazing, dan lain sebagainya. Terdapat banyak kata positif yang dapat kita gunakan untuk menunjukkan pujian kita kepada orang lain. Chapter 2, We Can Do It and We Will Do It. To state that we can do something. To state that we can do something, we can use I can. Contoh, I can sing, I can work, I can study, I can learn, I can swim. Berdasarkan contoh di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa struktur kalimat yang harus kita gunakan adalah subjek plus can plus kata kerja bentuk pertama. Itu hanya untuk bentuk positif. Sedangkan untuk bentuk negatif, kita dapat gunakan subjek plus can plus not plus kata kerja bentuk pertama. Contoh, I cannot work, I cannot swim, I cannot study, I cannot sing. Untuk bentuk pertanyaan, kita dapat gunakan can plus subjek plus kata kerja bentuk pertama. Contoh, can you swim? Can they walk well? Can he learn English? Can you help me? Sekarang, mari kita aplikasikan ke dalam sebuah dialog. Siti, I think you can ask me that question in English. Sure, I can. Can you write down it for me? Sorry, I can't. To state that we will do something. To state that we will do something, we can use I will. Contoh,
I will learn. I will study. I will eat. I will sleep. Will dalam bahasa Indonesia artinya akan. Itu menunjukkan kita akan melakukan suatu tindakan di masa depan secara spontanitas tanpa kita rencanakan terlebih dahulu. Berdasarkan contoh di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa struktur kalimat yang harus kita gunakan adalah subjek plus will plus kata kerja bentuk pertama. Itu hanya untuk bentuk positif. Sedangkan untuk bentuk negatif, kita dapat gunakan subjek plus want plus kata kerja bentuk pertama. Contoh, I want walk, I want swim, I want study, I want sing. Untuk bentuk pertanyaan, kita dapat gunakan will plus subjek plus kata kerja bentuk pertama. Contoh, will you swim? Will they walk well? Will he learn English? Will you help me? Sekarang, mari kita aplikasikan ke dalam sebuah dialog. I will study hard from now on. It is good. Chapter 3, we know what to do. To give suggestion. Untuk memberikan saran, kita dapat menggunakan dua ekspresi. Yang pertama, should. Kedua, should not. Contoh, you should visit a doctor. You should study hard. You should not play too much and should study more. Contoh dalam dialog. My teeth not too clean. You should use good toothbrush then. To state rules and obligation. Peraturan artinya adalah sesuatu yang harus kita patuhi. Untuk menunjukkan aturan, kita dapat gunakan kata must dan must not. Contoh, you must work to get money. You must not walk on grass. Obligasi berarti sesuatu yang harus kita lakukan. Dalam bahasa Indonesia juga berarti kewajiban. Untuk menunjukkan kewajiban, kita dapat gunakan kata must dan must not. Contoh, you must study to get good score. You must not play outside when raining. Chapter 4, come to my birthday please. To invite someone to do something. Untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, kita dapat gunakan let's. Contoh, let's study together. Let's play. Let's swim. Contoh dalam dialog. James, let's go out. Sure, Udin. To give instruction. Untuk memberikan instruksi, kita dapat gunakan kata please. Jangan lupa tambahkan tanda seru di akhir untuk menunjukkan sebuah instruksi. Contoh, please wait. Please wake up. Please sit down. Contoh dalam dialog. Teacher in class wants student to sit down on their chair. Everybody, please sit down. Yes, sir. To ask permission. Untuk meminta izin dari seseorang, kita dapat gunakan kalimat di bawah ini. May I? Can I? Contoh, may I sit here? Can I read this book here? Can I wrap this prize later? Contoh dalam dialog. Can I use your pen? Sure, take the black one. Chapter 5, I'm so happy for you. To make greeting card. Untuk membuat greeting card, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti receiver atau penerima, main sentence atau kalimat utama, sender atau pengirim, penerima artinya untuk siapa kartu ini ditujukan. Nama penerima harus ada, bisa disimpan di atas atau di bawah. Kalimat utama biasanya berisikan tujuan utama dari kartu itu sendiri, tergantung pada tujuannya. Bagian ini dapat berbeda-beda kata yang digunakan. Contoh, happy, congratulations, wish you the best, dan lain sebagainya. Pengirim berarti orang yang mengirimkan kartunya. Biasanya, kita menambahkan nama pengirim di kartu, sehingga penerima tahu siapa yang mengirim kartu itu. Namun, untuk beberapa hal, kita dapat menghilangkan nama pengirim, seperti untuk kejutan. Gambar adalah bagian penting dari greeting card. Gambar yang menarik
membuat kartu ucapan semakin indah. Jadi, pilihlah gambar terbaik. Chapter 6, Our Busy Road. There is and there are. There is dan there are digunakan untuk menunjukkan eksistensi atau keberadaan suatu, baik benda, binatang, manusia, dan lainnya. There is digunakan untuk benda tunggal, sedangkan there are untuk benda jamak. Contoh, there is a pedicab on the corner. There is an apple tree in the park. The apple tree has a lot of fruit. There are some people who cross the pavement. There is a little discipline on the road. There is much smoke on the road. Kata sandang a, and, dan the. A dan and artinya sebuah, seekor, seorang, atau satu. Perbedaannya adalah a diikuti benda yang huruf awalnya konsonan, sedangkan n digunakan untuk benda dengan huruf awal vokal, yaitu a, i, e, u, dan o. The digunakan untuk menyebutkan benda yang sudah disebutkan. Ketika kita sudah menggunakan apple tree, maka untuk penyebutan kedua menggunakan the apple tree untuk menyatakan benda secara spesifik. Quantifier many, much, a few, dan a little. Many and much artinya banyak. Many digunakan untuk benda dapat dihitung. Much untuk benda tak dapat dihitung. A lot of berarti banyak dan dapat digunakan baik untuk countable maupun uncountable noun. A few digunakan untuk benda dapat dihitung, sedangkan a little untuk benda tak dapat dihitung. Contoh, benda yang dapat dihitung adalah seperti car, person atau people, traffic sign, park, pedicab, bicycle, book, tiger, dan lain sebagainya. Contoh benda yang tak dapat dihitung seperti money, water, smoke, ink, sugar, salt, sand, discipline. Untuk benda tak dapat dihitung, untuk menyatakan eksistensi, maka selalu menggunakan there is, walaupun jumlahnya banyak, karena dianggap tunggal satu kesatuan. Chapter 6, My Uncle is a Zookeeper. Untuk mengawali bahan di chapter ini, kita akan discuss wacana vocabulary mengenai binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Wild animals atau binatang buas, lion, tiger, elephant, monkey, bear, camel, orangutan, crocodile, zebra, python, eagle, rhinoceros, cockatoo. Selain wild animals, kita juga sebaiknya mempunyai kosakata wacana binatang jinak atau peliharaan, antara lain cat, rabbit, cow, buffalo, dog, hamster, goat, rooster, hen, duck, swan, bird. Untuk mendeskripsi mengenai salah satu binatang, baik yang wild animals maupun pet, dapat digunakan pola habitat, food, dan karakteristik. Berikut contohnya. Chapter 8, What are you doing? Present continuous tense adalah salah satu dari 16 tense dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang dilakukan atau berlangsung sekarang. Rumus present continuous tense. Karena merupakan tipe dari continuous, maka verb atau kata kerjanya memakai verb ing. Contoh dari verb ing misalnya writing, reading, dancing, walking, dan lain sebagainya. Rumus dari present continuous tense adalah subject ditambah to be, tambah verb ing, tambah objek. Fungsi present continuous tense. Kejadian yang sedang berlangsung sekarang atau kegiatan yang hanya bersifat sementara. Contoh, I am studying for examination. Present continuous tense bisa digunakan untuk rencana yang akan dilakukan di masa depan. Contoh, he is going to Dubai for vacation tomorrow. Menceritakan suatu perubahan yang terjadi. Contoh, she is getting bored with this conversation. Contoh kalimat present continuous tense. I am playing football in the school field. Aku bermain bola di lapangan sekolah. She is jogging around her house. Dia berlari di sekitar rumahnya. My mother is cooking for dinner in the kitchen.
Ibuku memasak untuk makan malam di dapur. My sister and my brother is playing sand on the beach. Adik perempuan dan laki-lakiku sedang bermain pasir di pantai. I'm not walking to the school, but I took taxi. Aku tidak berjalan ke sekolah, tapi aku memakai taksi. My battery phone is dying now. Please talk faster. Baterai ponselku lowbat. Tolong bicara lebih cepat. Chapter 9, bigger is not always better. Degrees of comparison adalah sebuah grammar dalam bahasa Inggris yang menunjukkan perbandingan keunggulan atau kualitas dari sebuah sifat dan situasi. Degrees of comparison memiliki 3 jenis, yaitu positive degree, comparative degree, dan superlative degree. 1. Positive degree. Positive degree adalah salah satu dari 3 jenis degrees of comparison yang menunjukkan perbandingan yang sama derajatnya antara adjektif atau adverb. Positive degree harus diapit oleh 2 S karena sifatnya yang membandingkan kesamaan dari suatu benda, orang, sifat, sikap, dan lain sebagainya. Contohnya adalah as easy as hard as tall as broken as, dan lain-lain. Contoh kalimat positive degree. Mustafa is as handsome as Sidki. A buffalo is as big as a cow. Samsung is as expensive as Oppo. Sarah is beautiful. The ruler is long. 2. Comparative degree. Comparative degree adalah salah satu bagian dari degrees of comparison yang menyatakan sifat atau keterangan dari suatu hal lebih unggul ketika dibandingkan dengan lainnya. Contohnya, gedung A lebih tinggi daripada gedung B. A building is taller than B building. Rambut Yani lebih panjang daripada rambut Ratu. Yani's hair is longer than Ratu hair. Namun, tidak semua comparative degree berakhiran er di belakang adjektif. Ada juga yang menggunakan more than jika mempunyai 2 suku kata dalam satu kata. Contoh kalimat comparative degree. The mathematics exam was easier than English. My dad is stronger than my brother. Roses are more beautiful than tulips. My mother drives the car more careful than I do. 3. Superlative degree memiliki tingkatan paling tinggi di antara yang lain. Tingkatan paling atau terpandai, terkaya, paling rajin, paling gemuk. Ciri-ciri dari tingkatan ini adalah terdapat imbuhan s atau s atau most. Kemudian sebelum kata sifat ditambah dengan the. Untuk kata sifat bersuku kata 1 menggunakan s. Kata sifat bersuku kata 2 sebagian menggunakan s, sebagian tertentu menggunakan most. Kemudian yang bersuku kata 3 wajib menggunakan most. Contoh, long, longer, longest. Rich, richer, richest. Happy, happier, happiest. Expensive, more expensive, most expensive. Interesting, more interesting, most interesting. Contoh kalimat superlative degree. Karangsetra is the largest swimming pool in Bandung. My hair is the shortest in my family. Bedroom is the most comfortable place in the house. G-Dragon is the most famous artist in Korea. Chapter 10, When I Was a Child. Simple past tense merupakan salah satu tense atau bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan aktivitas atau kegiatan di masa lampau dan telah lewat. Tenses ini juga digunakan untuk mengekspresikan kegiatan yang menjadi kebiasaan di masa yang telah lampau. Formula dari simple past tense sebagai berikut. Pada bagian negatif dan interrogatif, verbnya memakai verb 1, bukan verb 2. Karena verb 2-nya sudah diwakili oleh kata did. Jadi, verbnya kembali ke bentuk awal ke verb 1. Fungsi simple past tense. Simple past tense berfungsi untuk menunjukkan aktivitas yang terjadi di masa lampau. Contoh, I ate the pudding on the bridge last night. Simple past tense digunakan dalam conditional sentence tipe 2. Contoh, I would go with you
to the death if my mom was sick. Simple past tense digunakan ketika ada kejadian yang terjadi bersamaan di masa lalu. Contoh, I was listening to my sister when she played the violin. Simple past tense juga berfungsi untuk menunjukkan aktivitas di masa lalu setelah aktivitas yang lainnya selesai dilakukan atau kejadian yang bersifat kronologis. Contoh, she had finished her lunch before the bell rang. Chapter 11. Yes, we made it. Pengertian dan tujuan text recount. Text recount adalah teks yang menceritakan peristiwa, kegiatan, dan pengalaman di masa lampau untuk tujuan menghibur atau menginformasikan pembaca. Struktur recount teks, orientasi, berisi tentang tokoh, tempat, waktu peristiwa yang terjadi. Event, berisi tentang rangkaian atau kronologis peristiwa dan pengalaman yang terjadi. Reorientation, berisi penutup, rangkuman, atau pendapat penulis mengenai peristiwa yang diceritakan. Ciri-ciri kebahasaannya menggunakan past tense, simple past, past continuous, past perfect tense. Menggunakan kata hubung seperti then, before, after, dan lain sebagainya. Chapter 12. Don't forget it please. Short message. Short message berasal dari dua kata, yaitu short berarti pendek, sedangkan message adalah pesan. Secara definitif, artinya adalah suatu pesan yang dikirim oleh pengirim kepada penerima baik melalui media elektronik, cetak, maupun secara manual. Bagian-bagian short message umumnya terdiri dari sender, yaitu orang yang mengirim pesan, konten atau isi pesan, dan receiver atau penerima pesan. Contoh-contoh short message. For Daddy, I'm sorry, I won't be at home for dinner. My boss asked me to attend a spontaneous meeting at 5 p.m. and it will take long. So, please don't pick me up. I will take a taxi home. Have a nice dinner with the kids. Love, Mommy. Sendernya adalah ibu. Isi pesannya adalah pemberitahuan bahwa ibu akan pulang telat karena ada meeting mendadak dan ibu meminta pada ayah tidak perlu menunggu dan menjemputnya. Penerimanya adalah daddy atau ayah. Selanjutnya adalah notice, caution, atau warning. Notice atau caution adalah peringatan atau saran ditujukan kepada publik atau khalayak untuk menghindari bahaya atau kesalahan yang mungkin terjadi. Caution atau warning ini biasanya berupa pernyataan atau rambu-rambu yang sering kita lihat di jalan dan tempat umum atau tempat-tempat strategis. Tujuannya adalah memberikan peringatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, memberikan pemberitahuan, memberikan arahan, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh-contoh dari notice. Chapter 13, we got a lot of histories. Bab ini memuat materi pokok lagu dari One Direction, Story, yang menceritakan tentang kebersamaan dan persahabatan. Tujuan dari bab ini adalah untuk mendapatkan pesan yang terkandung dalam lirik lagu tersebut. Lagu tersebut berisi tentang friendship atau persahabatan. Secara universal, lagu tersebut untuk siapapun di seluruh dunia. Namun secara kontekstual, persahabatan dalam lagu itu tentang persahabatan di antara personil grup One Direction tersebut. Dalam lagu tersebut diceritakan pentingnya pertemanan yang dijalin, yang dilandasi kesetiaan, kebersamaan, melewati hidup yang penuh dengan tantangan dan lika-likunya, bahwa persahabatan akan terus berlangsung sampai akhir hayat. Pesan lagu adalah betapa pentingnya memiliki sahabat atau teman dalam suka dan duka yang bisa diandalkan untuk saling membantu dan bekerja sama menjadi tim yang solid. Lagu tersebut secara umum atau universal berlaku bagi siapa saja, sesama manusia, makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.